Sampai mohon maaf terjadi saling melukai, ngeluarin darah antar sesama pribumi. Tolong hindari, terutama kepada Komandan Laskar Sabila siapa? Karabet, tolong jaga apapun situasinya, tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita kelahi dengan sesama pribumi. Karena saat ini berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para kabib, para baklawi delik umpetan, dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa, Gus. Anda berdosa Gus Dowi. Puasa. Kusuk gede sampean, Gus. Kulo ngetos sinten simbah panjenengan kulo ngetos. Silsilah nginggil jenengan kulo ngetos. Yang jelas masih mau menjadi jongosnya Habib, itu saya sudah meneliti dari beberapa informasi, baik itu warga biasa di warung kopi, beberapa orang-orang yang tahu sejarah, para kiai, tokoh agama, tokoh sejarah. Saya menyimpulkan bahwa yang masih menjadi jongos baklawi sampai dengan hari ini, dan nanti akan dirilis ya, dibikinkan catatan oleh Nyai Alawi. Yang pertama adalah satu, menggunakan metode husnudon tanpa hujah yang sahih. Jadi berbasis husnudon sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU. Padahal ada beberapa kaedah, diantaranya bahwa yang namanya husnudon itu akan menjadi haram manakala sudah ada hujah yang kuat. Itu satu. Yang kedua, perspektif don itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhon inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi tidaklah mereka para penyembah berhala kemudian meyakini bahwa itu Tuhan kecuali hanya karena dhon. Dan sampai kapanpun yang namanya dhon itu tidak akan sampai kepada sesuatu yang hak. Nah, kembali kepada soal nasab, saya lebih saya lebih mengikuti, kalau boleh taklid saya mengikuti daripada Buya Said Akil Ciran, bahwa perspektif nasab sudah selesai. Sumbernya ada, kitabnya ada, informasinya ada, kemudian sejarahnya ada, filolognya ada, arkeolognya ada, genetikanya ada. Selesai. Kembali kepada umat dan masyarakat masih mau percaya atau tidak. Nah itu. Makanya kalau masih husnudon, ya berarti panjenengan patut diduga sebagai penyembah berhala. Yang kedua, kenapa orang kok masih mau jadi jongosnya baklawi? Karena ada hubungan kekerabatan. Misal pernikahan. Misalkan Pak Kiai Miftahul Ahyar Pemalang itu menantunya adalah Kabib, misalkan. Ternyata memang Rois Am itu mantunya Kabib, gitu loh.
Sampean kok guyune telat toh. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, karena mendapatkan sesuatu misal berupa sumbangan dana maupun aset. Ini yang ngomong betul agak masuk ke telinganya Kiai Muharrar ini. Makanya Kiai Muharrar lagi banyak buang aset, kayaknya lagi. Nah, yang keempat, jalur nasabnya mempunyai hubungan atau menjadi antek penjajah. Kok ono jeneng Pak Sugeng umpamane, kok nganti dino iki jik gelem dadi Jongo Sebaklawi, iso wae Mbah Buyute biyen bolone company ngoten lho. Bolone londo ngoten Pak. Nah, sampean lihat aja. Contohnya sapa? Ya Wafi. Ayo, Wafi iki sapa? Bin Husain, bin Jabir, bin Sukerti. Ngono lho Pak. Contohnya ono. Yang kelima, mempunyai otak yang jumud sehingga tidak mau terbuka menerima informasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi si kiai-kiai sapa wae lek kepengin tambah paham ilmu nahwu sorof yo nang Kiai Muharrar. Kan sisan kampanye maksudku ngono iku, Pak. Nah, lanjut nggih. Nah, selanjutnya ngeten para hadir terkait rencana seminar nasional itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Ini terkait jawaban kepada Kiai Muharrar. Saya udah ngomong sama Kiai Imad di mobil. Kiai, sampean punya temuan, sampean punya tesis, saya sebut panjenengan itu profesor. Menemukan informasi bahwa Habib Baklawi Alwi bin Ubaid bukan keturunan Ahmad bin Isa, sehingga Ubaid batal menjadi cucu Nabi Muhammad SAW. Artinya yang mempercayai Kiai Imad, apakah hanya Kiai saja? Apakah tidak boleh kalau bukan Kiai? Jawabnya Kiai Imad boleh. Apakah hanya orang kaya saja yang boleh mempercayai tesis panjenengan? Apakah orang melarat nggak boleh? Jawabnya boleh. Apakah hanya orang yang kerjaannya dapat gajian miliaran, lalu kemudian Kiai Imad melarang tukang songgol, tukang becak? Nggak melarang, siapa saja boleh. Apakah hanya orang waras? Orang gila misalkan Kiai Imad, boleh nggak dukung tesis panjenengan? Boleh. Artinya siapa saja terbuka. Boleh untuk mendukung, meyakini, mempercayai daripada tarya dan tesis Kiai Imad. Artinya manakala kemudian terjadi dan waktu itu sudah rame-ramenya Mama Gufron yang dianggap apalah oleh kelompok mereka, lalu saya masukkan, emang yang selama ini kau anggap wali tidak gila? Aku bilang kayak gitu. Gimana Wan Saikhon yang hanya coret-coret mobil? Gimana yang kalau kemana-mana hanya sarungan, mudong, rokok bolak-balik? Ayo, kenapa kemudian kalian menganggap Wan Saikhon sama siapa satunya itu? Bukan yang Gresik. Abu Bakar. Siapa itu? Abu Bakar, kau anggap wali, tapi kemudian Anda mencaci maki menghina Mama Gufron. Ini Anda itu tendensius. Nah, kemudian yang terbaru tentang Kiai Muharrar. Ayo, ketika diajak podcast di tempat mana, beliau kemudian menyatakan, saya bukan hanya mimpi, tapi saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada juga kemudian pernyataan Kiai Muharrar, pondok saya didatangin Nabi Khidir, itu urusan Kiai Muharrar. Betul atau tidak? Betul. Meh bener meh dobol tanggung jawabnya Kiai Muharrar. Goroh ya urusane Kiai Muharrar, bener ya urusane yang jelas Kiai Muharrar Khudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Arba'in Tlogorejo Wonosalam Demak sampai dengan hari ini tanggal berapa? 27 Desember
2024 sudah bertaubat jadi mukibin. Aku ngomongin iki sandinge Ki Muharrar ora trimo gelut ning kene ambek aku. Demikian juga Mama Gufron atau Kiai Gufron, beliau mengaku begini, itu urusan beliau. Tapi kemudian ketika Kiai Gufron meyakini tesis itu benar, apakah kemudian dilarang? Kira-kira dilarang atau tidak? Kiai Muharrar ternyata kemudian dusta mengatakan mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Kiai Muharrar ternyata dusta, pondok ini pernah didatangi Nabi Khidir. Apakah kemudian kita melarang Kiai Muharrar untuk menjadi orang yang pro dengan tesis? Dilarang atau tidak? Tidak. Itu urusan beliau. Walau sebenarnya saya tahu beliau jujur atau tidak saya tahu, tapi biarkan, ini biar beliau kepo. Alhamdulillah. Yang jelas sedulur, siapapun kita berharap yang hari ini jelek ke depan menjadi lebih baik. Dengan terlibat untuk nyengkuyung leluhur kita para wali songo. Lek kula Ki Harun Estu, ini saya ngomong dari hati yang paling dalam. Rekam, viralkan. Andai bulan depan, andai tahun depan. Tapi ini saya yakin mustahil. Tapi mana kalau terjadi? Kok ada manuskrip kemudian ditahkik? Kok ada manuskrip kemudian ditahkik? Karena kalau manuskrip tanpa ditahkik betul sah. Nggak bisa jadi marji, maksudnya nggak bisa. Ketika ada manuskrip lalu ditahkik dan di dalam tahkikan itu menyatakan Ba'lawi Habib Dzurriyyah Nabi, saya Syarifuddin Tegal tidak akan pernah lagi menghormati Habib Ba'lawi sampai Dajjal turun 2 kali. Karena apa? Saya merasa lebih yakin dengan yang Allah dawuhkan. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Saya diperintah oleh Allah, satu bersyukur datang Allah. Yang kedua bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa Pak, estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri, dosa sampean pamane wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijaga, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe, dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah Kerasa. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa Gus, Anda berdosa Gus Dowi. Puasa. Dosa gede sampean. Kula ngetos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginggil jenengan kula ngetos. Yang jelas Gus Dowi bukan Ba'lawi. Yai Misbah bukan Ba'lawi, tapi pernyataannya Gus Dowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Siapapun santri dari pondok Al-Hidayat Kerasa mendengar narasi, tolong sampaikan kepada Gus Dowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Dowi laki-laki, jawab lewat video atau ketemu dengan saya Syarifuddin Tegal. Saya kenal Gus Dowi kenal saya. Begitu ya Gus. Ini mau Gus Nurul jarak ora wani karo Gus Dowi. Ini Gus, sing ngedu aku mbek sampean iki lho Gus Nurul ngedu. Padahal Yai Syarif wani apa ora labrak Gus Dowi wani ning video. Saiki wonge lagi neng Lampung rono kok, neng Jambi kok keliling aku ngerti. Lampung kan aku tahu Pak. Yang ahli apa itu namanya ngerekam itu kan Pak Dok. Wah, walaupun Gus Dowi adalah anak dari guru saya Mbah Yeni Misbah. Gitu.
Lanjut Prai. Artinya gini ya. Lalu begini. Loh kalau kemudian panjenengan, iya ini betul. Gini, lalu kemudian ketika ditanya, loh kalau panjenengan mau cinta kepada dzurriyyah, apa sampean tidak takut dengan beberapa hadis ini itu? Aku bilang saya tetap akan mencintai, menghormati dzurriyyah, tetapi yang non Khabib, non Ba'lawi. Masih banyak dzurriyyah selain Khabib dan Ba'lawi. Yang penting ini, aku luwih kereng jarane Ki Harun galak, aku kudu luwih galak nek kene kok ora iso. Nah, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Musyafa, ini ke depan saya berharap kalau derek-derek datang Gus Nurul menghadapi situasi apapun, terutama kita selamatkan yang non Ba'lawi. Jangan sampai ada provokator dari pihak manapun yang kemudian kita itu cakar-cakaran, teman-teman, sampai mohon maaf terjadi saling melukai, ngeluarin darah antar sesama pribumi. Tolong hindari, terutama kepada Komandan Laskar Sabila siapa? Karepet, tolong jaga, apapun situasinya tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita kelahi dengan sesama pribumi. Karena saat ini berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para Khabib, para Ba'lawi delik, umpetan. Dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka panggilnya Khabib, bukan Habib, karena kalau Habib itu artinya orang yang dicintai atau mencintai, tapi kalau Khabib adalah orang yang tergelincir. Berarti kalau mukibib itu kelompok orang yang mengikuti orang yang tergelincir. Mukibib. Poin yang terakhir untuk masalah Khabib dan mukibib, untuk menjadi mukibib wajib tolol. Wajib. Oleh karena itu siapapun yang bernama kiai, siapapun yang bernama syekh, apapun kalian, kalau masih menjadi mukibib berarti Anda saat itu sedang tolol. Contohnya siapa? Was tolol. Mondok, kuliah, lama Al-Azhar. Al-Azhar tiba-tiba karena membela Khabibnya menjadi mukibib mengatakan bahwa Tarim itu adalah suatu wilayah yang tidak diaspal karena eman bin barokai wali-wali ora hilang. Faktane Tarim yo diaspal uas. Bosok aku ngomong asu neng sampean kan gak pantes.